perkenalkan kami dari kelompok 5. One, two, three, four. Dum tek tek dum tek dum tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem persyarafan. Saya akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem persyarafan. Yang pertama ada pengertian dari sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf adalah suatu jaringan syaraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem syaraf juga mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu. Sistem syaraf atau susunan syaraf juga merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan syaraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi utama dari sistem saraf. Ada 3, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi antara tubuh luar dengan dunia luar. 2. Sebagai alat pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh sehingga dapat bekerja dengan fungsinya. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan saraf atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme impuls dari sistem saraf. Penghantar impuls baik yang berupa rangsangan atau tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai 120 meter per detik, tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung myelin. Bila impuls sudah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula, potensial istirahat. Energi yang digunakan berasal dari hasil pernapasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Simulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensi listrik. Tetapi kekuatannya di atas ambang, maka impuls akan dihantarkan sampai ke ujung akson. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu di dalam jumlah impuls yang lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep patologis atau penyakit-penyakit dari sistem saraf. Penyakit sistem saraf ada 3, yaitu Parkinson, Alzheimer, dan meningitis. Yang pertama, Parkinson adalah penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar. Gejala dari penyakit Parkinson ada 3 gejala. 1. Bradikinesia, pergerakan lambat, hilang secara spontan. Yang kedua, tremor, terjadi pada saat istirahat dengan tingkat keparahan relatif stabil. 3. Tindakan dan pergerakan yang tidak terkontrol. Yang kedua ada Alzheimer, adalah penyakit gangguan degeneratif otak dan diketahui mempengaruhi memori dengan ditandai penurunan daya ingat, intelektual, dan kepribadian. Faktor risiko dari Alzheimer ada 4, yaitu faktor infeksi, trauma, faktor genetik, dan faktor imunologis. Yang ketiga ada meningitis, adalah salah satu penyakit infeksi yang menakutkan karena menyebabkan mortalitas dan mortabilitas yang tinggi dan ada akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh lainnya, virus atau bakteri secara hematogen sampai ke selaput otak.